saja ke kelompok 3. Begitu, kelompok 3 dipersilakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya, Cici Purnamasari beserta Bu Dini Rosyanti akan mencoba mempraktikkan coaching. Untuk coaching pertama yang berlaku sebagai coach itu adalah saya sendiri, lalu Bu Dini sebagai coaching. Silakan Bu, bisa dimulai. Iya, baik. Assalamualaikum Bu Cucu. Waalaikumsalam Bu Dini. Bu Cucu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dini kenapa? Kok mukanya seperti agak-agak sendu gimana gitu? Iya, baik Bu. Apakah hari ini Ibu ada waktu? Saya ingin mengutarakan sesuatu sama Ibu. Oh, boleh. Emang kenapa? Iya Bu, baik, terima kasih. Gini ya Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya ya. Saya mempunyai permasalahan di kelas saya tentang satu anak didik saya yang tidak pernah memerhatikan materi dalam pembelajaran saya. Jika saya sedang menerangkan materi atau penyampaian materi, dia itu tidak pernah memperhatikan, bahkan dia selalu mengganggu anak didik yang lain untuk ikut dalam situasi yang dia inginkan. Misalkan kalau anak yang sebelahnya itu yang sebangkunya lagi memerhatikan saya, lagi ingin fokus pada pembelajaran, dia mengganggu, kadang ditoel-toel gitu anaknya, kadang dia menepuk-nepuk meja atau apa aja, ada aja tingkah laku dia saat saya sedang menyampaikan materi. Jadi anak lain juga jadi nggak fokus, jadi lihat ke dia, fokus aja ke dia. Jadi terganggu semua pembelajaran, jadi terganggu karena dia tidak pernah fokus dan mengganggu anak yang lain. Oh, seperti itu ya Bu ya permasalahannya. Iya. Bu Dini, saya coba bantu permasalahannya ya. Kalau boleh tahu, kira-kira apa sih tujuan yang diharapkan oleh Bu Dini? Iya, saya ingin sharing ya sama Ibu. Barangkali Ibu ada masukan atau saran buat saya bagaimana untuk anak tersebut dan untuk anak yang lainnya agar memperhatikan semua materi yang saya sampaikan. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu, kira-kira anak tersebut apa sih yang dia perbuat gitu ya untuk mengalihkan perhatian Ibu, terutama teman-temannya juga gitu ya, selain tadi yang nyalek-nyalek teman-temannya, kira-kira ada hal lain tidak? Ada, kadang kalau anak yang lain diem, dia itu cari perhatian sendiri sama saya. Kadang sampai pernah dia keluar dari meja ya, dari bangkunya dia pas keluar ada aja alasannya, Bu minta izin ke belakang atau apa. Jadi itu menghilangkan konsentrasi anak yang lain gitu Bu. Seperti itu ya. Kira-kira nih, menurut Bu Dini, situasi idealnya maunya Bu Dini itu seperti apa sih? Iya, saya ingin anak-anak dalam pembelajaran saya tuh fokus ya kepada materi yang saya sampaikan, dan ketika saya memberikan soal atau pembelajaran yang lainnya, mereka fokus pada materi dan bisa menjawab. Karena kurang memperhatikan, mereka jadi tidak bisa menjawab pertanyaan yang ada pada materi itu. Seperti itu ya. Baik, kalau seperti itu inginnya Bu Dini, anak tersebut bisa fokus dengan pembelajaran Ibu, ataupun saat Ibu memberikan pengajaran, kira-kira nih apa saja yang akan Ibu lakukan? Iya nih, kira-kira apa ya Bu yang salah pada materi yang saya ajarkan sampai anak tersebut dan anak yang lain tidak fokus. Mungkin saya kurang menarik ya dalam menyampaikan pembelajaran sampai anak tersebut dan anak tersebut yang mengganggu
dan anak-anak yang lain merasa terganggu karena mungkin kurang menarik apa ya Bu ya? Bagaimana dengan metode yang Ibu Dini pakai di kelas? Iya, mungkin metode yang saya gunakan kurang menarik ya Bu, atau saya mungkin nanti pilih metode pembelajaran yang lain ya Bu, yang menarik misalkan membuat PPT, eh, belajar pembelajaran menggunakan Infocus atau pembelajaran yang lebih menarik lainnya ya Bu ya. Bisa, itu salah satunya juga boleh diterapkan. Kira-kira nih, selain itu untuk memfokuskan perhatian anak tersebut, ada? Iya, mungkin itu Bu ya. Saya akan mengubah cara pembelajaran saya menjadi lebih menarik lagi. Dan saya akan coba mulai besok, saya akan menjadikan pembelajaran lebih menarik agar anak tersebut jadi tertarik dalam pembelajaran dan anak yang lain juga tidak terganggu dengan anak tersebut yang tidak fokus dalam pembelajaran. Ya, itu rencananya sudah sangat bagus, Bu. Bahkan besok sudah mau dilaksanakan. Super Iya, sekali, Bu Dini. Saya sangat mendukung ide-ide hebat dari Ibu. Memang terkadang pembelajaran berjalan, kita rencanakan berjalan sebagaimana mestinya, tapi terhadap kita dapatkan beberapa tantangan ataupun beberapa kendala. Tapi selama kita masih mau berusaha, pasti akan bisa dilakukan. iya baik Bu Cucu. Nanti kalau pembelajaran tersebut ternyata tidak membuahkan hasil, anak tersebut tidak fokus terhadap pembelajaran, masih tetap tidak fokus, mungkin saya akan mencari cara lain untuk menjadikan anak tersebut, karena intinya pada anak tersebut, kalau anak yang lain kan sudah bisa menjalankan pembelajaran ya kalau tidak terganggu sama anak tersebut. Iya Bu Dini, selamat mencoba, selamat berusaha, semoga rencananya berjalan sebagaimana mestinya. Iya Bu Cucu, terima kasih ya sudah mendengarkan keluh kesah saya, karena saya memendamnya sendiri jadi menjadi hati mengganjal kalau sudah bercerita sama Bu Cucu dan menemukan solusi, saya bisa merefleksikan diri saya dan memberikan pengajaran yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dini sudah mempercayai kepada saya. Iya, terima kasih Semangat! Bu Cucu atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Dini. Ya, saya Baik Bapak permisi ya Ibu. Bu Cucu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, demikian praktek coaching yang pertama. Yang kedua, sekarang bergiliran. Saya sebagai coach dan Bu Dini sebagai coachnya. Sudah siap Bu Dini? Siap. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Cucu. Apa kabar Bu Cucu? Alhamdulillah saya baik. Tapi kelas saya yang sedang tidak baik-baik saja. Oh, kenapa ya? Ya nih Bu Dini, saya juga heran kenapa ya angkatan yang sekarang itu kok agak-agak beda gitu dengan kakak-kakak tingkatnya yang sebelumnya gitu. Oh Padahal iya. materi yang diajarkannya sama, gurunya juga sama, buku-buku referensinya juga sama. Tapi ternyata ketika kemarin saya melaksanakan ulangan harian, itu nilainya jauh sekali jika dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Oh iya, ternyata semua anak itu unik ya dan berbeda-beda Bu Cucu. Terus? Betul sekali. Tapi ya sedikit agak sedih juga sih Bu. Ternyata dari hasil ulangan tersebut hampir 20 siswa itu mendapatkan nilai di bawah KKM gitu. Jadi Oh iya. sedikit agak membuat down juga gitu. Kira-kira saya salahnya di sebelah mana ya? Jadi tujuan Bu Cucu menemui saya itu ada apa ya? Jadi sedikit saya ingin sharing juga dengan Ibu gitu ya, barangkali Ibu pernah mengalami permasalahan yang sama atau Ibu pernah mendapatkan kasus yang sama seperti saya gitu. Saya harapkan Ibu bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya, insya Allah selama saya
bisa dan Bu Cucu mengetahui permasalahan Bu Cucu, baik kita cari permasalahan dan cari solusinya bersama-sama. Nah, tadi kan permasalahannya angkatan yang sekarang tidak sama dengan angkatan-angkatan yang kemarin ya. Iya. Jadi Bu Cucu permasalahannya intinya apa kalau saya boleh tahu? Jadi intinya itu kemarin itu kan saya melaksanakan ulangan tematik ya yang terdiri dari kurang lebih 5 mata pelajaran gitu. Nah, dari 33 anak itu hanya 12 anak yang lulus di atas KKM. Dan apa ya, soal yang saya gunakan itu masih sama dengan tahun yang kemarin gitu, cuman sedikit saya modifikasi saja. Ya, jika saya boleh tahu, rata-rata siswa yang mendapat nilai jelek itu pada pelajaran apa? Nah, itu Bu, yang mereka dapatkan nilai itu jelek itu di mata pelajaran IPS gitu, materinya itu tentang ASEAN. Oh iya. Kalau media pembelajaran yang Bu Cucu gunakan, itu seperti apa? Kalau untuk media, justru tahun ini saya membuat media yang jauh lebih bervariatif ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Saya ada medianya berupa lagu, lalu untuk bendera-benderanya bahkan saya ajak mereka untuk membuat bendera di kertas B5, lalu dibuatkan hiasan-hiasan dinding itu. Terus untuk kondisi sosial, politik, budaya, itu saya berikan teks, Bu. Oh iya, itu sudah bagus ya Bu Cucu. Kalau seperti itu, soal mana yang rata-rata menjawab salah siswa tersebut? Setelah saya periksa gitu ya, lalu saya analisis, ternyata di soal yang mereka belum pahami itu adalah terkait ibu kota negara-negara ASEAN, Bu. Dan itu hampir rata-rata siswa itu menjawabnya kurang tepat. Oh iya, Ibu sudah melakukan analisis soal terhadap mereka? Sudah. Padahal di perencanaan di kisi-kisi soal itu adalah soal yang sangat mudah, tapi ternyata setelah pelaksanaan soal itu menjadi soal yang sangat sulit. Iya. Lalu apa langkah Ibu selanjutnya untuk menaikkan nilai siswa tersebut? Sepertinya saya akan memberikan remedial tentunya ya Bu ya. Tetapi sebelum melaksanakan remedial, saya akan mencoba gitu untuk membuat lagu modifikasi terkait ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Lalu sepertinya saya pun akan membuat asosiasi terkait materi tersebut gitu. Mungkin dibuat sebuah singkatan atau dipadukan menjadi sebuah kata yang menarik sehingga mudah untuk diingat oleh anak. Nah, itu ide yang bagus, Bu. Patut dicoba. Kira-kira Ibu mau mulai kapan melakukannya? Iya ya, kenapa baru kepikiran sekarang? Iya, Sepertinya itu kan ide secepatnya yang sih. bagus ya. Iya, insya Allah sih mulai besok Bu, karena besok ada pelajaran tematik juga. Iya, hebat itu. Lebih cepat, lebih bagus. Karena kan setiap anak juga berbeda-beda ya. Barangkali anak tersebut nanti menyerap pada materi yang ini. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Dini ya untuk sharingnya. Alhamdulillah Iya, sama-sama ya Bu Cucu. masalah yang saya hadapi bisa terbantu juga, rasanya lega sekali gitu. Kalau tadi saya merasa kok down sendiri gitu. Apa yang salah, ternyata setelah sharing lebih tercerahkan. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu Cucu. Saya permisi. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Baik Ibu Bapak, praktik coaching yang kedua dari kelompok 3 telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kelompok 2, kelompok 3 ya. Kita lanjut saja kepada kelompok 4.